dengan jelas bahwa hari ini hari terakhir Bapak, perhelatan di dalam adalah perhelatan perpisahan. Kami juga tahu itu. Tapi yang kami mau adalah, kami mau ada komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan berbagai permasalahan DKI Jakarta. Betul. Karenanya, yang masalah itu bukan hanya cuma penggusuran ya Pak, permasalahan lainnya. Gitu. Karenanya hari ini kami datang di hari terakhir Bapak, kami minta Bapak untuk menyatakan dalam sebuah surat pernyataan bahwa Bapak berjanji akan terus mengawal permasalahan yang terjadi di Jakarta. Termasuk juga, kami tahu sebentar teman-teman, kami tahu tanggal 17 Bapak akan transisi jabatan dengan Pak Heru. Kami mau Bapak membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala permasalahan di DKI Jakarta akan diselesaikan. Dan kemudian Bapak bertanggung jawab untuk menyampaikan dan mentransisi itu pula kepada Pak Heru. Tadi saya sampaikan pada semuanya sekalian, kita mengikhtiarkan apa yang kita janjikan, yang sudah dijanjikan, kita mengikhtiarkan untuk semua bisa dilaksanakan. Sempurna tentu tidak. Sempurna tentu tidak. Dan saya menghormati keputusan saudara-saudara untuk mengambil sikap A, B, C, D terhadap kami, terhadap Pemprov. Itu adalah hak konstitusi dari Anda. Saya sebagai penyelenggara negara tidak bisa mengatur pikiran Anda, tidak bisa mengatur perasaan Anda. Dan saya pun tidak berminat untuk mengatur pikiran dan perasaan. Yang negara bisa atur adalah tindakan. Tapi pikiran, perasaan tidak bisa. Selama Anies Baswedan memimpin Jakarta, memang nggak ada satupun prestasi yang bisa dia andalkan untuk kepentingan warganya. Anies Baswedan hanya mengandalkan piala penghargaan yang entah dia dapat dari mana. Dia juga hanya mengandalkan model bangunan yang terlihat oleh mata untuk dipamerkan, tapi nggak ada manfaatnya untuk orang banyak. Saya itu selalu kagum dengan kemampuan Anies Baswedan untuk membual di hadapan banyak orang dengan sangat percaya diri. Itu bukan hal yang mudah. Coba bayangkan, Anda harus membual dengan omongan-omongan yang Anda sendiri tidak percaya benar di hadapan banyak orang yang Anda duga juga tahu Anda asal bicara. Tapi Anies dengan mudah melakukannya. Anies Baswedan temui massa yang demo di depan Balai Kota. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa aksi di depan pintu gerbang Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat 14 Oktober 2022. Berdasarkan pantauan Kompas.com, Anies menemui massa Koalisi Perjuangan Warga Jakarta atau Kopaja sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Tak sendirian, Anies juga tampak didampingi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta yakni Ahmad Riza Patria. Tampak Anies yang mengenakan pakaian batik mendengarkan tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi. Misalnya masalah soal kualitas udara yang buruk hingga penggusuran ruang hidup warga DKI Jakarta. Masalah polusi udara, sampai saat ini tidak juga terlihat kejuntrungannya atau hilalnya. Terbukti perda yang dijanjikan tidak juga sah setahun setelah kami menang pengadilan, ujar salah satu massa aksi yang menyampaikan tuntutan. Dia pun tampak duduk di tengah kerumunan bersama wakilnya. Hingga berita ini ditayangkan, Anies masih belum menjawab semua pernyataan yang dilayangkan dari massa. Kami menyampaikan apresiasi atas semua yang dibicarakan. Kami dengar termasuk persoalan yang tadi dibahas, ucap Anies kepada massa aksi di lokasi. Sebagai informasi, unjuk rasa yang digelar massa Kopaja bertajuk Drop Out Anies, janji palsu Anies bikin nangis. Para peserta aksi masih terus menyuarakan isu-isu yang dianggap bermasalah di Jakarta. 9 permasalahan yang disuarakan massa Kopaja tersebut yakni buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi baku mutu udara ambien nasional atau BMUAN, sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air, penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir. Selain itu dibahas pula ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum, lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta, hunian yang layak masih menjadi masalah krusial, penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta.
belum maksimalnya penanganan COVID-19 serta dampak sosialnya, dan ketidakseriusan Pemprov DKI dalam melindungi penyandang disabilitas. Warga yang demo di Balai Kota DKI minta para pejabat keluar. Ayo berdebat, bahas masalah yang kami rasakan. Peserta aksi dari Koalisi Perjuangan Warga Jakarta atau Kopaja mengajak debat pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas permasalahan yang terjadi di wilayah Jakarta. Ajakan debat tersebut disampaikan orator melalui pengeras suara saat berdemonstrasi di depan Balai Kota Jakarta pada Jumat 14 Oktober. Hei kalian, ayo keluar kita berdebat bahas masalah-masalah yang kami rasakan, ujar orator pada Jumat. Namun hingga berita ini diturunkan tak ada satupun pejabat Pemprov DKI yang menemui demonstran. Di dalam Balai Kota, jajaran pejabat pemerintah Provinsi DKI tengah menghadiri acara perpisahan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria. Anies dan Riza akan purna tugas dari jabatannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI pada Senin 16 Oktober 2022. Ini tindakan diskriminasi yang sangat jelas kawan-kawan, karena di dalam sana yakni Balai Kota DKI ada kegiatan acara yang jelas-jelas dari hasil uang rakyat, kata orator. 9 permasalahan yang disuarakan masa Kopaja tersebut yakni buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi baku mutu udara ambien nasional atau BMUAN, sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air. Penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir. Selain itu, ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum, lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta, hunian yang layak masih menjadi masalah krusial, penggusuran paksa masih menghantui Jakarta, belum maksimalnya penanganan COVID-19 serta dampak sosialnya, dan ketidakseriusan Pemprov DKI dalam melindungi penyandang disabilitas.